Ini kalau sampai kemarin terjadi pembangkangan kepala daerah yang dari PDIP dilarang ikut oleh Megawati, ini menunjukkan sebenarnya sikap partai ini, sikap orang-orang yang ada di dalam partai PDIP itu sebenarnya serius nggak sih ngurusin negara ini? Kalau Anda tidak serius ya jangan ikut pemilu, jangan ikut pilkada, karena pilkada itu juga pakai uangnya negara, bukan pakai uangnya PDIP kan gitu. Nah, dari situ kita makin kuat melihat bahwa kalimat petugas partai yang selalu dilontarkan, statement itu yang selalu dilontarkan oleh Megawati itu memang nyata terbukti sekarang kalau mereka mengikuti instruksi dari ketumnya gitu. Jadi bukan ngurusin negara. Saya sudah pernah bilang sama Hasto bahwa ADART kalian mengatakan kalian petugas partai itu urusan kalian. Tapi pada saat kalian sudah terpilih menjadi aparat negara, menjadi apapun di negara ini yang notabene adalah seorang pejabat, itu kalian harus tunduk pada undang-undang. Nah, kembali lagi tentang pelarangan oleh Megawati itu. Jadi apa yang kita dengar selama ini, apa yang dihadapi Pak Jokowi selama 10 tahun itu, atau efektifnya 9 tahun, itu benar-benar. Jadi Pak Jokowi itu seperti dikatakan Romahur Muji waktu itu. Tahun 2014 saja sudah diintervensi dan tidak disukai oleh Megawati. Karena 34 menteri itu cuma 4 atau 5 menteri untuk PDIP, dan itu memang maunya Pak Jokowi. Karena membangun negara ini tidak bisa pakai visi kepartaian, dia harus visi kenegaraan. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau menurut saya pembangkangan ini memang sudah menunjukkan bahwa ini tidak pantas ada di pemerintahan. Jadi nggak usah lagi dibujuk-bujuk berkoalisi. Kita tahu Pak Prabowo kan maunya ngurus negara ini. Bagus niatnya. Cuma kalau ngurusin orang tantrum, capek aja kita, buang-buang waktu, buang-buang energi. Buat apa kita ikut gila kan? Nah, apapun yang dikatakannya, Megawati ini kan banyak orang bilang bahwa dia kena NPD kan. Jadi selalu menjual nama orang tuanya dan sebagainya. Ya Pak Soekarno satu hal kita hormati sebagai proklamator, tapi bukan berarti negara ini tidak ada kalau nggak ada Soekarno kan. Saya mohon maaf saja, ribuan pahlawan kita nyawa itu melayang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan Soekarno sendiri, Soekarno aja ada Hatta, ada Sahrir dan seterusnya. Jadi jangan itu dibawa-bawa. Kalau ngomong katanya dia cerdas, dia yang buat ini, buat itu, strong dan sebagainya. Nah kalau sekarang seperti ini, apa yang kita lihat di situ? Apa benefitnya buat kita? Bagi seorang seorang Megawati itu benefitnya apa buat Indonesia? Sekarang kan rosoin aja nih kayak gini kan. Program mau dijalankan ini. Kemarin waktu bergizi gratis saja sudah dikomentari 10.000 nggak cukup lah segala macam. Tiba-tiba belakangan karena Hasto ditersangkakan mau nyerempet ke Pak Prabowo, ngelendor sampai ngasih minyak urut segala. Begitu nggak berhasil ngamuk lagi, apalagi Hasto langsung ditahan gitu. Nah, jadi kenapa tidak berpikir bahwa siapapun yang di negara ini harus tunduk pada hukum, walaupun ya hukumnya ya kita tahu sendirilah, kadang hukum kadang di kulum-kulum juga gitu kan. Tapi kan itu harus, karena itu masih ada di dalam tatanan kenegaraan, ya harus dipatuhi. Tidak bisa seenak sendiri seperti itu. Jadi kalau Hasto karena itu sekjennya PDIP terus melakukan sebuah pelanggaran hukum terus dilepaskan begitu saja, enak kali lah kalian gitu. Semua maling ayam diinjak-injak gitu. Ben Sukatani aja baru nyanyi aja berubah gitu. Luar biasa. Jadi kita harus sadar, kita harus aware bahwa ini sebuah perbuatan pembangkangan. Jadi buat kita tidak ada toleransi, tapi kalau pemerintah masih mengalus PDIP ya silakan gitu. Tapi buat kita masyarakat di bawah ini ya kita harus menjaga jarak dengan mereka karena memang sikapnya seperti itu. Walaupun tidak semua orang PDIP seperti itu, tapi karena dia tunduk kepada titah ibunya ya kita harus waspada. Karena mereka digaji oleh uang negara bukan uang Megawati.
ya kan. Kecuali PDIP buat negara sendiri, ya terserah, kan ada 17.000 pulau, masih ada, minta aja berapa 1.000 pulau buat negara sendiri, gak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa, karena nggak mungkin kabupaten itu kalian portal sendiri untuk kalian hidup sendiri di situ. 122 kepala daerah kalau tidak salah saya, karena angkanya berubah-ubah terus. Karena kita kan, angka-angka kita ini kan harus validasi lagi. Semuanya memang angka ngawur. 122 kepala daerah, itu berapa persen dari 514? Ya itu saja kita pegang. Bagaimana mengaturnya? Apakah mereka mau hidup sendiri? Ya ngomong aja buat surat. Kalau kemarin Pak Prabowo sudah benar, yang tidak ikut sekalian aja mundur. Buat surat lah mundur, gentle. Jangan maju mundur. Maju mundur itu kalian jadi undur-undur. Tapi buat kita sebenarnya sekarang ini menjadi trigger makin jelas bahwa PDIP itu mengecilkan dirinya sendiri karena dia dengan kelakuannya itu telah memporak-porandakan tatanan perpolitikan Indonesia. Itu clear buat saya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi kalau ada sebagian besar dari kita menginginkan PDIP tidak ada lagi di 2029, ya mungkin dari sini dimulainya, dari diri mereka sendiri, ya. Saya pikir itu cukup jelas. Jadi tidak perlu kita bersayang-sayangan sama mereka lah, karena sikapnya seperti itu. Kalau mau tunduk dengan ketua umum silakan tunduk saja, tapi jangan cari makan di negara ini. Ikut saja yang tagar kemarin mau pergi dulu keluar itu. Kenapa kalian nggak ikut tagar itu? Pergi dulu keluar. Atau Indonesia sudah gelap, kenapa kalian ikut berterang-terang? Ya kan? 514 kepala daerah itu kan cuma 122 yang berpikiran gelap. Ya biarkan sisanya jalan terang-terang, kenapa kalian ikut di terang-terang? Ya kalian jalan aja di kegelapan itu, karena memang kalian menggelapkan diri sendiri. Jadi saya pikir itu kawan-kawan, kita harus selalu waspada dengan orang-orang yang mengganggu ketertiban NKRI. Jadi karena kita mau sehat negara ini.